Ketika akhirnya Mas Rais ketemu nih sama Farel, Ya. kayak apa kondisinya? Ya dia kadang cerita, aku kok kayak rasanya nggak adil, Tuhan kok kayak rasanya nggak adil ya. Dia ngomong gitu ya, saya bilang nggak boleh kita mau ngomong gitu. Soalnya kita menghakimi diri kan, menyalahkan Tuhan. Enggak, justru Allah itu lebih tahu apa yang kamu butuhkan. Itu, jadi kamu nggak boleh menghakimi seolah orang lain melihat dia itu sukses, anak yang sukses, sementara dia nggak sebahagia itu. Dan aku harus ngasih pemahaman ke dia. Lagi menghadapi masalah apa Farel ketika lagi ngomong itu, apa masalah keuangan atau masalah drama keluarga? Family. itu yang paling berat yang dia harus hadapi itu. Iya, karena memang itu aja permasalahan hidupnya kan nggak di situ aja. Di situ aja. Nggak masalah percintaan, dia kan masih anak-anak. Iya sih. Dan dia cerita, apakah dia tadi sempat cerita bahwa ada masa di mana dia ngerasa sendiri gitu, ngerasa takut. Ya dulu ya. Dulu sebelum dia menceritakan hal itu ke saya. Tapi setelah saya tahu ya saya juga nggak bisa, kalau dia nangis ya saya juga ikut nangis bareng dia. Mau ngapain saya? Gitu loh, kadang saya harus menguatkan. Kadang satu hal mungkin buat keluarga Farel, buat Pak Joko ayahnya Farel itu. Kadang kita harus memahami apa yang dibutuhkan. Jangan melihat dari segi luar, ketika dia joget-joget, ketawa-ketawa dia baik-baik aja, belum tentu. Tadi Farel sempat bilang bahwa, karena aku tanya, apa ya salah satu yang mendorong kamu akhirnya kamu mau speak up gitu. Walaupun rasa capek itu udah kamu rasakan, sudah pernah kamu lontarkan sebelum-sebelumnya, tapi ini kan beda ketika dia akhirnya mengumumkan secara terbuka dan tegas mengambil keputusan. Dia bilang salah satu alasannya adalah dia nggak pengen membebani Mas Rais gitu, karena dia lihat Mas Rais ini mengerjakan banyak pekerjaan di luar job desk sebagai manajer. Emang ngerjain apa aja Mas Rais? Ya aku sebenarnya kan udah tahu cerita ini ya, tapi aku nggak punya cara bagaimana harus menolong anak ini, karena permasalahan dia bukan dengan orang lain. Kalau permasalahan dia dengan Mbak Feni, mungkin aku bisa nolong. Aku akan ambil lawyer seberapa hits pun. Tapi ini permasalahan dia dengan keluarganya sendiri, Mbak. Apa yang harus aku lakukan? Jadi menolongnya dengan cara? Ya kadang-kadang aku kayak menyemangati dia ya. Tapi memang nggak bisa diselesaikan. Selain menyemangati ngapain aku lagi? Sempat ngobrol juga, maksudnya kayak karena dia kan puncak dia ini sebenarnya di cicilan kemarin. Jadi pada saat perubahan suara dia, Farel itu nggak punya pendapatan sebesar sebelum-sebelumnya, Mbak. Sehingga karena ada cicilan yang membuat dia, kok aku kalau misalnya kayak gini bisa mati